Selamat sore, salam Roboter First. Ini sore ini kita bikinkan nanti juga sekitar jam 6 langsung upload, semoga ketemu ya apa waktunya. Pembahasan kita sore ini tentang pertanyaan kawan kita yang memang bertema karena dia sibuk dengan pekerjaan tapi menyempatkan diri untuk menyalurkan hobi main burung. Nah, di sini dia bertanya, "Bang, pengaruh nggak sih kalau memang kita ngerawat merpati, entah itu player atau bahan, dalam kondisi kita sibuk kerja, kita cuma bisa ngeluarin si merpati tersebut atau sistem perawatan, entah itu mau ikut lomba, hanya sempat di hari Sabtu ataupun hari Minggu. Kemungkinan itu hari libur kawan kita ini. Itu berpengaruh nggak sih sama merpati yang kita rawat atau player yang kita rawat untuk kita ikut jagungan, minggu A lomba gitu, berpengaruh nggak?" Nah, di sini kita obrolin, kita curhat, semoga bermanfaat. Kalau memang sekiranya ada beberapa orang kawan kita di luar sana yang mengalami hal seperti ini. Selamat sore, salam Roboter First. Semoga sehat selalu di luar sana, dilancarkan rezekinya tanpa terkecuali. Langsung sore-sore kan. Ini video masih hangat karena kejemur matahari. Semoga sehat selalu di luar sana, dilancarkan rezekinya tanpa terkecuali. Terima kasih banyak untuk yang udah mampir, like, subscribe, segala macem, termasuk di kolom komentar yang mau bantu jawab. Terima kasih banyak. Kita langsung aja ke pokok pembahasan awal sesuai opening. Bagi kawan-kawan kita di luar sana yang merasa waktunya terlalu sempit untuk bermain burung merpati tapi masih memaksakan waktunya untuk merawat merpati, untuk mau ikut lomba, yang cuman punya waktu antara Sabtu atau Minggu atau hanya hari libur, entah itu tanggal merah, berpengaruh nggak sebetulnya untuk merpati tersebut kita jadikan player atau memang ada player yang khusus harus dirawat? Berpengaruh atau enggaknya, saya jawab sangat berpengaruh ya. Berpengaruh di mana, Bang? Ya, berpengaruh dalam hal yang pertama, tenaga. Itu sudah pasti beda dong. Kita yang biasa cuma keluar antara Sabtu atau Minggu sama beda yang sering keluar giliran Minggu A, keluar hari Kamis, Jumat, Sabtu, pasti ngelop di lapangan ya nggak? Pasti beda. Jadi jawabannya secara logika memang berpengaruh. Karena saya juga pernah waktu kondisi kayak gitu bingung juga kan. Jadi anggap aja kita ini kalau memang kondisi kalau kerja kayak gitu hiburan. Jadi jangan terlalu memaksakan kehendak, libur dulu deh untuk ngelok merpati giliran Minggu A kan hari Kamis, Jumat. Ada yang kayak gitu. Kawan saya banyak yang kayak gitu kejadian. Banyak. Rela meliburkan diri demi ngelok merpati kalau udah keket di Minggu A. Giliran Minggu A-nya nanti pas lomba baru ikut lomba. Ada. Tapi ada solusi, beberapa solusi walaupun memang nggak terlalu terbaik solusi yang bakalan kita kasih tahu kali ini atau di sore ini. Solusi yang pertama, untuk kawan kita ini misalkan dia pulang kerja sore, otomatis kasih makan burung juga sore kan. Yang pertama ini, sebelum dikasih makan merpati tersebut, entah itu bahan player ataupun player di Minggu A, usahakan kalau memang dia mulai giring keket, biasanya sudah mulai ngangkat giring entah itu hari Rabu sampai hari Minggu atau hari Kamis sampai hari Minggu. Biasanya itu hari Kamis sudah mulai bisa kita push up. Ini khusus mereka yang memang sekiranya nggak sempat ke lapangan karena terkendala waktu kerja, karena kerjanya kan sore pasti pulang kan. Nah itu jadi sebelum dikasih makan sore atau malam hari itu wajib di push up. Dalam konteks permasalahan sore ini ya, jadi jangan salah paham, wajib di push up. Minimal berapa? Minimal ya minimal 2 set boleh lah, 3 set boleh gitu loh. Tapi hitungan per repetisinya jangan terlalu banyak-banyak, karena apa? Nanti kehabisan tenaga. Itu yang pertama harus dilakukan. Kalau memang ditanya per repetisi berapa, Bang? Ya terserah, 15 boleh, 12 juga boleh, enggak? Disesuaikan dengan kesanggupan si merpati tersebut. Karena apa? Karena saya menyarankan kayak gini. Kalau memang biasanya untuk mereka yang punya waktu di lapangan pasti ngelopnya di hari Kamis, Jumat, Sabtu. Otomatis tenaga si merpati juga terjaga. Dia juga lebih mapan di tracknya. Kalau kita karena nggak
mampu dengan waktu yang kalau saya bilang terhalang karena pekerjaan yang wajib dia harus dikerjakan, jadi kita cari jalan keluar atau opsi lainnya push up dengan tingkat ketinggian minimal 1,5 meter. Itu minimal 1,5 meter ketinggian push upnya. Repetisi boleh 12, boleh 15, ambil 3 set sebelum dikasih makan. Apa itu wajib bang setiap sore? Wajib. Itu wajib bagi yang memiliki masalah waktu kayak gini. Nah, jadi setelah selesai 3 set, jangan terlalu cepet-cepet juga, santai aja 3 set, karena makan kan bisa malam. Burung merpati bisa malam makan. Nah, udah selesai, baru istirahatkan. Kalau udah kelihatan udah gak kecapean, kita juga udah beres-beres, baru kasih makan malam. Nah, di situ juga biasanya si merpati kalau udah kecapean, habis makan biasanya langsung kawin kalau malam. Perhatiin kalau bisa ya, karena saya sering merhatiin kayak gitu. Nah, setelah itu bang, kalau memang masuknya di Sabtu atau Minggu, sistem lobnya gimana? Sistem lobnya ya mau nggak mau kita berbeda sistem lobnya bagi mereka yang memang biasa masuk di hari Kamis, Jumat, Sabtu. Mau nggak mau kita di hari Sabtu atau hari Minggu, kita sudah harus sampai start ngelobnya sebelum lomba ya. Karena kan kalau saya biasa begini ya bang ya, kalau saya pribadi ya, Kamis masuk di lapak, Jumat masuk di lapak. Jadi dari Kamis dan Jumat itu peraturan lopannya saya sudah bisa sampai start di hari Jumat. Kalau hari Sabtu saya sengaja istirahatkan. Untuk apa? Untuk pemulihan tenaga, karena Kamis dan Jumat sudah kita mainin. Hari Minggunya gimana bang? Kalau saya pribadi hari Minggu, kalau sekiranya merpati tersebut memang sudah mapan banget di kolongan tersebut, saya nggak ngelepasin sampai start sama sekali. Kadang banyak kawan-kawan yang nanya gimana-gimana, ya itu hak saya karena itu settingan saya. Saya cukup sampai jarak 500 meter. Misalkan jarak tempuh start 800 meter, saya cuma ngelop sampai 500 meter. Seriusan, kalau memang dibawa start, boleh sekali aja. Jadi bertahapnya cukup cepat kalau memang sekiranya merpati tersebut memang udah mapan banget di kolongan tersebut. Jarak 500 meter 3 kali, jarak start 800 meter sekali, itu pun di ankle. Selanjutnya gimana bang? Selanjutnya saya nunggu waktunya lomba dimulai. Kok cepet banget? Karena apa? Karena gini, kita dalam perlombaan itu menghemat tenaga. Kadang ada yang datang pagi-pagi banget. Serius, datang pagi-pagi banget, ngelop sampai setar berapa kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Habis itu dia istirahat di pondokan sambil nunggu kocokan kartu, dipanggil lomba. Otomatis tenaga si merpati udah terkuras habis. Secara logika, ya. Makanya saya mengantisipasi kayak gitu. Masuk Kamis, Jumat, Sabtu, paling lob tipis di depan berapa kali, langsung pulang kalau memang mau buat di lapak. Istirahat, Minggu, baru kita mulai lagi jarak 500 meter 3 kali, jarak start sekali atau 2 kali di ankle. Itu yang selalu saya lakukan. Itulah kenapa tenaga merpati saat lomba selalu terjaga. Tapi jangan lupa juga tetap perawatan yang maksimal, khusus tenaga di malam hari. Jadi untuk kawan kita satu ini, kalau memang cuma sempat Sabtu atau Minggu, silakan sampai start. Urut lopan dari jarak 100 meter, 200 sampai 500 sampai 800 ataupun 1 km. Itu wajib. Jadi apa? Jadi dia lebih nyaman. Karena dia udah terbiasa dengan trek tersebut, sudah tahu settingan harian gimana, pasti saya jamin nyaman. Tapi bang, gimana bang kalau memang sekiranya ini merpati nggak bisa dijemur karena saya kesibukan kerja? Ya itu agak repot ya. Ya nama kesibukan kerja itu harus. Jadi kalau untuk sistem penjemuran bakalan sulit kalau memang nggak ada kawan yang mau bantu. Jadi sekedar saran saya, pakai sistem umbaran atau keparan untuk hariannya. Pakai sistem umbaran atau keparan untuk hariannya, jadi merpati tersebut bisa ngejemur sendiri. Jadi nggak perlu khawatir untuk sistem penjemuran, perawatannya bagaimana, nggak usah khawatir. Itu sih sekedar saran, kalau memang sekiranya itu punya kondisi lingkungan yang cukup aman. Karena apa?
Karena tahu sendiri kalau kita main burung dara atau burung merpati kolongan, tetangga aja tetap mau nyikat. Nggak jauh-jauh, di sini pun sama. Nggak peduli itu kawan ataupun lawan, nggak peduli. Sekedar saran kali ini saya rasa udah cukup untuk teman kita satu ini. Kalau memang kurang jelas silahkan di kolom komentar. Terima kasih banyak. Salam Merpati Lovers Indonesia.